Saat seseorang sakit ya, terkadang dia hanya fokus kepada raganya atau fisiknya yang mengalami rasa nyeri itu, ya. Bahkan tidak tidak sedikit orang, banyak orang yang melakukan keluhan-keluhan, misalnya saat, ada bagian tubuhnya yang merasa nyeri, yang terjadi yang namanya psikosomatik. Nah, bagaimana supaya ya, kamu ubah cara berperilaku tadi sehingga kamu itu bisa menjadi sehat tanpa obat? Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Nah, berbicara tentang mengeluh, teman-teman. Karena ketidaktahuan, adanya pemahaman yang belum tertanam, terprogram di bawah sadar, sehingga seseorang itu mudah mengeluh saat rasa nyeri itu tiba. Rasa nyeri itu hadir ya di fisiknya, di raganya. Kenapa? Sebenarnya saat seseorang mengalami rasa nyeri di tubuhnya atau di fisiknya, sebenarnya itu adalah alarm. Alarm dari pikiran bawah sadarnya. Kenapa seperti itu? Ya, kamu yang baru bergabung di channel ini ya, subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena akan ada video-video yang lebih bermanfaat lagi yang bisa kamu dapatkan sehingga apa? Hidupmu bisa beruntung secara kesehatan itu. Nah, orang yang mengalami psikosomatik ya atau nyeri-nyeri fisik itu alarm dari bawah sadar. Artinya bawah sadarnya berkata, ya, tolong program ya data di bawah sadarku. Karena apa? Kalau kamu tidak program ulang, detok emosi negatifnya, keluarkan sampah dari kotoran-kotoran jiwa itu. Kotoran jiwa kan artinya kotoran di dalam hati. Sehingga apa? Nyeri-nyeri fisik itu hilang, teman-teman. Nyeri-nyeri fisik itu sembuh. Bukan pakai obat anti nyeri. Lah, kalau sekarang rasa nyerinya misalnya dari 1 sampai 10 sudah terjadi angka sakitnya, angka nyerinya sudah di angka 7 misalnya. Perlu nggak dikombinasikan dengan minum obat nyeri, tapi kamu perbaiki yang namanya data di bawah sadar tadi. Ya, bisa lakukan saja hal ini. Ya, sehingga apa? Nanti kesembuhannya itu secara permanen. Artinya kamu nggak perlu lagi anti nyeri. Ya, nah apa yang perlu kamu ubah? Di bawah sadar itu, saat kamu, kemarin masih anak-anak, masih kecil ya, atau, kamu pernah ditipu, kamu pernah ditinggalkan oleh suamimu, suamimu selingkuh misalnya, ada yang berkata seorang istri, "Aku tidak bisa maafkan kalau udah, kasusnya perselingkuhan." Lah, padahal pemaafan itu ada perintahnya dalam Quran, dari Allah langsung. Tapi kenapa kita mengatakan, ya, aku tidak bisa maafkan kalau kasusnya perselingkuhan. Nah, begini teman-teman, memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan, ya, mengiyakan, membetulkan perilaku tidak baiknya seseorang tadi terhadap dirimu. Bukan itu, tapi saat kamu mengalami yang namanya program ulang ke bawah sadarmu, ya, kamu perlu memberikan makna yang positif, ya, memberi arti yang positif setiap kejadian yang sudah tertanam tadi, tersimpan ke bawah sadar tadi, sehingga apa? Sehingga ya, bawah sadar itu muncul ke pikiran sadarmu, kejadian-kejadian atau momen-momen yang negatif tadi, itu tidak lagi munculnya kesedihan atau disebut dengan emosi negatif, ya. Disebut juga dengan kekecewaan. Sehingga kamu mengalami yang namanya apa? Ya, anxiety disorder, kecemasan berlebihan, ya. Tapi kalau di bawah sadar itu sudah kamu program ulang, ya, diberikan pemahaman. Artinya ada sesuatu dosa mungkin di masa lalu yang kamu lakukan sehingga ya energi itu terundang sendiri, energi negatif itu terundang sendiri ya terjadi dalam kehidupanmu sehingga banyak orang yang mengatakan mungkin ini karma, ini balasannya ya. Ridhoi saja kok hal-hal yang sudah terjadi yang tidak baik itu dari dalam hidupmu, kamu ridhoi saja, kamu terima saja. Karena terima atau menerima kejadian yang belum menyenangkan hatimu itu adalah salah satu energi positif. Bahkan Allah itu akan menurunkan rahmatnya atau kasih sayangnya kepadamu, meningkatkan derajatmu, ya, meninggikan derajatmu, ya, membuat kamu jadi bertumbuh.
Itu artinya kan, eee, Allah sengaja datangkan hal itu kepadamu, karena memang kamu yang berniat untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Sehingga apa, kalau sudah beres di bawah sadarmu, mindset-mu, ya, kamu punya pemahaman growth mindset, bukan fixed mindset lagi, sehingga apa, kamu tidak akan mengalami yang namanya nyeri-nyeri fisik tadi, ya. Sederhana kok kalau kamu pengen sembuh dari sakitmu dan lain-lain. Makanya, ya, yang perlu kamu lakukan saat nyeri fisik itu bukan kamu keluhkan, tapi coba rasakan, nikmati saja, ya. Saat kamu menikmati rasa sakit yang kamu alami itu dengan beristighfar, dengan sadar nafas, kamu kirim oksigen ke pikiran bawah sadar tadi, ke kolbumu. Dengan seperti itu kamu akan punya detak jantung yang lebih tenang, ya, lebih rileks. Mode otakmu adalah DMN, ya, default mode network. Artinya ada ketenangan yang kamu akan alami, ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kamu sadari dan kamu pahami terus. Sehingga apa sih? Ya, kesehatan itu kamu ciptakan. Bukan kamu lagi mencari obat untuk kesembuhan sakitmu, tapi kamulah yang menciptakan kesehatan di dalam bawah sadar tadi. Sehingga terjadi yang namanya kamu rileks, ya. Hormon-hormon malah kebahagiaan yang terproduksi, bukan hormon-hormon yang kesetresan, ya. Pahami terus hal ini, ya. Kamu tonton terus video-video seperti ini, ya. Kamu juga boleh bergabung di seminar offline, ya, atau kamu, membutuhkan audio terapi yang bisa saya buatkan, baca buku, ya. Sehingga secara berulang-ulang kamu program ulang yang namanya bawah sadar. Jadi sembuh, rasa nyeri di dalam fisik ataupun ragamu, artinya kamu ubah hal di bawah sadarmu itu. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.